Apabila ada satu kasus di mana terjadi salah satu siswa terkena COVID-19, itu siapa yang tanggung jawab itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi ke podcast Sambung Asumsi dengan saya Junet. Kali ini saya kedatangan tamu nih dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada kali ini kita akan membahas tentang suatu wabah yang mana ini sangat trending. Yes, betul sekali. Pada wabah ini sudah memakan banyak orang, yaitu yang positif itu mencapai 2.491 jiwa. Evaluasi ini. Evaluasi ya, bukan prestasi. Jadi menurut Anda bagaimana urgensinya? Oke, kalau dilihat dari urgensi adanya COVID-19 ini, tentunya kita sudah bisa melihat ya adanya pembatasan sosial berskala besar. Ini yang semula dari pembatasan karantina wilayah. Ini kita harus sikapi dengan bersama. Ini berarti ada suatu kredit atau permasalahan yang harus kita tangani secara bersama. Kita harus kesampingkan dulu COVID ini datang dari latar belakang mana, maupun ini dari propaganda maupun konspirasi dari negara-negara besar seperti Amerika maupun Cina, ataupun ini memang benar-benar murni dari kasus penyebaran virus dari hewan. Nah, ini kita harus mencampingkan dulu. Kita harus saling dukung kebijakan dari pemerintah. Menimbulkan banyak. Nah, termasuk juga ini juga ada kan pembatasan wilayah, ada social distancing maupun physical distancing, makanya sekolah libur seperti kita ini libur. Asik ya libur ya, asik libur tapi tetap ada kuliah online. Dan yang sekolah-sekolah lain seperti SMA, SMK, SD semuanya juga tetap ada sekolah online. Jadi untuk efek diliburkannya ini sebenarnya menurut saya kurang efektif nih, karena kita kan udah tahu untuk penyebarannya dari menjaga jarak, kita lebih safety kan, terus cuci tangan yang baik, terus ada menggunakan masker. Sebenarnya itu bisa diterapkan untuk sekolah menyampaikan atau sosialisasi lah tentang pencegahan penyebaran virus COVID ini. Tapi ya begitu. Jadi penentang kebijakan pemerintah. Bukan. Tapi kalau menurut saya, mohon maaf ini agak sedikit berseberangan dengan pola pikir Anda. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan pemerintah tentang pembatasan wilayah ini ataupun mungkin tentang peliburan sekolah ini sangat luar biasa. Ini salah satu hal yang sangat konkret, di mana efeknya itu akan memutus rantai penyebaran COVID ini. Kan kita tidak tahu bahwasanya untuk anak-anak ini kan sudah bisa menjadi carrier ya, di mana nanti akan membahayakan. Semisal anak-anak nanti tetap bersekolah, nanti akan terjadi ketimpangan atau gurunya itu juga was-was juga karena tidak bisa mengontrol. Nah, karena siswa juga kan pasti sudah diedukasi, sudah diberikan pendidikan kesehatan, tapi kan mereka banyak yang melakukan menyimpang. Mungkin 1-2 siswa patuh terhadap peraturan, tapi banyak ya perbandingannya mungkin 20/80 yang menyimpang. Nah, nanti apabila ada satu kasus di mana terjadi salah satu siswa terkena COVID-19, itu siapa yang tanggung jawab itu? Betul juga ya. Tapi kan dari libur sekolah ini kan banyak tugas. Nah, tugas ini nih yang menurut saya kurang efektif juga, karena menurut saya mereka libur malah mereka itu kayak memanfaatkan waktu libur mereka untuk liburan, bermain di luar, dan ya itu main-main lah, malah nggak di rumah belajar tuh enggak, menurut saya sih. Kalau terkait hal ini saya sedikit saya sepakat sih dengan Anda sih. Saya sepakat kali ini karena memang untuk terjadinya hal yang sekarang ini memang saya amati. Saya juga punya adik ya, di rumah juga sering banget ngerjain tugas, terus mengerjakan pekerjaan sekolah, dan ya online nanti dikirim lewat WhatsApp, mungkin nanti dikirim seorang-orangnya buat tanda bukti. Nah, tapi saya sedikit setuju karena kalau dari kacamata kesehatan bisa dilihat sendiri, kebanyakan tugas itu juga bisa membuat anak itu tertekan dan semakin cemas. Nah, dan kecemasan ini bisa dikatakan kalau dari segi kesehatan itu tidak baik, karena itu bisa menurunkan imunitas. Nah, kalau imunitas itu juga nanti bisa
anak itu semakin rentan akan tertular maupun tambah lagi. Baik, untuk tugas sekolah ini ya, kita sama-sama setuju ya. Jadi tugas sekolah itu tidak perlu diberikan banyak. Oke, kita tahu sendiri kan, ini kan juga ada kebijakan dari pemerintah, termasuk dari Jawa Tengah sendiri ya, dari Pak Ganjar Pranowo kan juga sudah memberikan instruksi bahwasanya memang benar siswa itu diliburkan, tapi mohon kepada guru jangan memberikan tugas yang yang memberatkan juga, karena kenapa nggak diberikan tugas tapi sifatnya itu edukatif. Itu kan nanti bisa diberikan tugas tentang penyebaran COVID dan pencegahan, itu kan akan membuat anak itu semakin paham dan mencegah hal yang baik. Nah, pembelajaran juga bisa untuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Jadi sudah ada ini solusi yang baik. Jadi tugas sekolah ini juga nggak perlu diberikan banyak-banyak ya. Betul. Yang penting. Dan menurut saya juga karena betul sekali yang Anda bilang tadi, perlu diberikannya edukatif atau pendidikan kesehatan tentang penyebaran virus ini untuk meminimalisir juga mereka supaya bisa menjaga kebersihan juga, karena mereka juga pasti jenuh di rumah main keluar. Nah, itu yang mungkin membuat kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang dewasa itu agak sedikit khawatir. Jadi simpulannya nih, untuk libur sekolah menurut Anda itu libur sekolah itu menguntungkan atau malah jadi bikin buntung ya? Ini menarik nih. Ini kalau kita lihat dari takaran masing-masing ya, antara libur sekolah untung atau buntung, tentunya kita harus lihat dari sisi positifnya. Kita lihat dari sisi positif tentang keuntungannya ya. Kan ini pastinya sangat mendukung dari pemerintah, yaitu adanya pembatasan baik social distancing maupun physical distancing. Nah, ini kan akan memutus rantai penyebaran virus. Nah, toh kan siswa juga suka kan kalau libur pastinya sangat suka. Tapi di samping keuntungannya itu pasti juga ada hal yang membuat mereka tertekan, yaitu salah satunya adalah tugas. Makanya diharapkan jangan ada lagi tugas yang sifatnya memberatkan. Ini kembali lagi ke pola pikir masing-masing, atau kita kembalikan lagi ke tanggung jawab masing-masing. Masyarakat punya tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab, pemerintah juga membuat kebijakan harus melihat dari kondisi yang ada di masyarakat. Dan itu dibantu dari anaknya sendiri gitu. Terima kasih atas sambung asumsinya. Alhamdulillah kita cukupkan dan kita sambung di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.